Saya ini Menko, kekuasaan saya besar. Kalian mau apa? Semua saya yang atur. Semua menteri bisa saya kendalikan. Menteri bidang apa saja. Saking besarnya kekuasaan yang diberikan presiden kepada saya bisa membungkam menteri apa saja. Sebaliknya, saya tidak bisa dilawan oleh menteri manapun juga. Mereka semua harus patuh kepada saya. Saya mau bertanya kepada para pakar hukum pidana, apakah labelisasi bahwa saya ini hanya memikirkan duit saja adalah ucapan kebencian dan penghinaan? Bagi saya itu penghinaan. Karena itu saya mengultimatum orang yang mengatakan itu agar meminta maaf kepada saya. Kalau tidak, saya akan bawa ke ranah hukum. Saya pasti menang. Orang itu pasti masuk penjara karena semua orang bisa saya atur. Saya ini Menko, kekuasaan saya besar. Kalian mau apa? Ini bukan bercanda. Saya mau bertanya kepada pakar hukum pidana, khususnya pakar pidana Undang-Undang ITE. Sekaligus bertanya kepada para pakar politik dan demokrasi, juga para pakar kebebasan berbicara. Yang ingin saya tanyakan begini. Saya duduk sebagai Menko yang memegang kekuasaan sangat besar. Dan saya juga punya bisnis yang menggurita. Saya mengurusi semua hal. Apa saja yang muncul, Presiden selalu menghubungi saya dan meminta pendapat saya. Apa yang saya katakan selalu diterima oleh Presiden. Sehingga saya sendiri yang membisikkan sebagai solusi masalah kepada Presiden. Dan Presiden selalu setuju. Publik sudah sangat muak dengan kelakuan saya. Bahkan banyak yang jijik melihat cara saya mengendalikan pemerintahan. Cukup banyak pula yang mengatakan bahwa presiden adalah boneka saya. Sayalah presiden yang sesungguhnya. Terserah saja. Nah, sebelum pertanyaan itu saya tuliskan, ada baiknya saya akui terus terang peranan saya sebagai menteri yang memiliki kekuasaan besar. Saya akui bahwa saya memang diberi wewenang eksekutif yang tidak pernah ada dalam sejarah kabinet dimanapun di dunia ini. Kekuasaan yang saya pegang itu boleh dikatakan tanpa batas sektoral plus tanpa ada etika ministerial. Pokoknya semua saya campuri. Semua saya yang atur. Semua menteri bisa saya kendalikan. Menteri bidang apa saja. Saking besarnya kekuasaan yang diberikan presiden kepada saya bisa membungkam menteri apa saja. Sebaliknya, saya tidak bisa dilawan oleh menteri manapun juga. Mereka semua harus patuh kepada saya. Resminya, saya dulu mengurusi masalah ombak laut saja, tetapi saya berhasil meyakinkan presiden bahwa masalah investasi pun harus saya yang urus. Siapa saja yang mau membawa modal ke sini harus lewat saya. Yang saya utamakan adalah modal dari China. Sekarang ini, apa saja yang mau dibangun harus diserahkan kepada China. Pemerintah juga banyak ngutang ke sana. Pokoknya saya arahkan presiden untuk memperkuat kehadiran China di sini. Tidak hanya duit China yang dimasukkan ke sini, orang-orang mereka pun dibawa untuk mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai oleh mereka. Kebetulan pula, China membuat syarat bahwa semua proyek yang mereka biayai harus ditandatangani dan harus ditangani sendiri oleh orang mereka. Saya sebagai Menko mengikuti saja apa yang diinginkan China itu. Bahkan, saya bantu mereka dengan kekuasaan besar yang saya miliki. Kalau misalnya ada instansi yang mencoba menjalankan aturan izin masuk dan izin tinggal terhadap orang-orang China, saya langsung turun tangan. Semua beres. Mereka bisa masuk dan bekerja. Semua pejabat lain diam. Tak bisa berani melawan saya. Lantas, apakah saya dapat keuntungan pribadi dari semua ini? Nah, soal ini kan tidak ada bukti. Orang di luar sana banyak yang bilang saya dapat komisi lah, fee proyek lah, hadiah lah, dan lain sebagainya. Tapi bisakah mereka buktikan itu? Kalau saya lihat, tidak bisa. Itu sebabnya saya ancam orang-orang yang mengatakan bahwa saya ini hanya memikirkan duit saja. Saya tersinggung. Dari mana mereka tahu bahwa saya mendapat keuntungan pribadi? Silahkan mereka buktikan. Kalau tempo hari ada laporan utama sebuah majalah bergengsi yang menguraikan tentang dugaan bahwa perusahaan-perusahaan saya memainkan pajak ekspor-impor, memang tidak saya layani, saya diam saja. Kalian bisa menerka-nerka bahwa kediaman saya itu pertanda
isi laporan majalah itu benar. Terserah kalian lah. Oke, kembali ke pertanyaan yang belum saya tuliskan di sini. Saya mau bertanya kepada para pakar hukum pidana, apakah labelisasi bahwa saya ini hanya memikirkan duit saja adalah ucapan kebencian dan penghinaan? Bagi saya itu penghinaan. Karena itu saya mengultimatum orang yang mengatakan itu agar meminta maaf kepada saya. Kalau tidak, saya akan bawa ke ranah hukum. Saya pasti menang. Orang itu pasti masuk penjara karena semua orang bisa saya atur. Belakangan saya dengar banyak publik yang membela orang itu. Saya tak peduli, silakan saja. Mereka tahu siapa saya. Biar mereka tahu siapa yang punya negara ini. Biar mereka tahu siapa yang mengatur presiden. Terus, apakah ucapan itu bisa disebut kritik? Bagi saya tidak. Itu bukan kritik. Kalau para pakar demokrasi mengatakan itu kritik, saya tak peduli. Saya mau hajar itu orang, supaya yang lain-lain tak berani lagi mengkritik saya. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, no way. Tidak ada itu. Mau kalian bawa kemana? Silahkan saja. Saya ini Menko, kekuasaan saya besar. Saya berkuasa penuh. Kalian mau apa? Oleh Asyari Usman, penulis, wartawan senior. Semua saya yang atur. Semua menteri bisa saya kendalikan. Menteri bidang apa saja. Saking besarnya kekuasaan yang diberikan presiden kepada saya bisa membungkam menteri apa saja. Sebaliknya, saya tidak bisa dilawan oleh menteri manapun juga. Mereka semua harus patuh kepada saya. Resminya, saya dulu mengurusi masalah ombak laut saja, tetapi saya berhasil meyakinkan presiden bahwa masalah investasi pun harus saya yang urus. Siapa saja yang mau membawa modal ke sini harus lewat saya. Yang saya utamakan adalah modal dari China. Sekarang ini, apa saja yang mau dibangun harus diserahkan kepada China. Pemerintah juga banyak ngutang ke sana. Pokoknya saya arahkan presiden untuk memperkuat kehadiran China di sini. Tidak hanya duit China yang dimasukkan ke sini, orang-orang mereka pun dibawa untuk mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai oleh mereka. Kebetulan pula, China membuat syarat bahwa semua proyek yang mereka biayai harus ditandatangani dan harus ditangani sendiri oleh orang mereka. Saya sebagai Menko mengikuti saja apa yang diinginkan China itu. Bahkan, saya bantu mereka dengan kekuasaan besar yang saya miliki. Kalau misalnya ada instansi yang mencoba menjalankan aturan izin masuk dan izin tinggal terhadap orang-orang China, saya langsung turun tangan. Semua beres. Mereka bisa masuk dan bekerja. Semua pejabat lain diam. Tak bisa berani melawan saya. Lantas, apakah saya dapat keuntungan pribadi dari semua ini? Nah, soal ini kan tidak ada bukti. Orang di luar sana banyak yang bilang saya dapat komisi lah, fee proyek lah, hadiah lah, dan lain sebagainya. Tapi bisakah mereka buktikan itu? Kalau saya lihat, tidak bisa. Itu sebabnya saya ancam orang-orang yang mengatakan bahwa saya ini hanya memikirkan duit saja. Saya tersinggung. Dari mana mereka tahu bahwa saya mendapat keuntungan pribadi? Silahkan mereka buktikan. Kalau tempo hari ada laporan utama sebuah majalah bergengsi yang menguraikan tentang dugaan bahwa perusahaan-perusahaan saya memainkan pajak ekspor-impor, memang tidak saya layani, saya diam saja. Kalian bisa menerka-nerka bahwa kediaman saya itu pertanda isi laporan majalah itu benar. Terserah kalian lah. Oke, kembali ke pertanyaan yang belum saya tuliskan di sini. Saya mau bertanya kepada para pakar hukum pidana, apakah labelisasi bahwa saya ini hanya memikirkan duit saja adalah ucapan kebencian dan penghinaan? Bagi saya itu penghinaan. Karena itu saya mengultimatum orang yang mengatakan itu agar meminta maaf kepada saya. Kalau tidak, saya akan bawa ke ranah hukum. Saya pasti menang. Orang itu pasti masuk penjara karena semua orang bisa saya atur. Belakangan saya dengar banyak publik yang membela orang itu. Saya tak peduli, silakan saja. Mereka tahu siapa saya. Biar mereka tahu siapa yang punya negara ini. Biar mereka tahu siapa yang mengatur presiden. Terus, apakah ucapan itu bisa disebut kritik? Bagi saya tidak. Itu bukan kritik. Kalau para pakar demokrasi mengatakan itu kritik, saya tak peduli. Saya mau hajar itu orang, supaya yang lain-lain tak berani lagi mengkritik saya. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, no way. Tidak ada itu. Mau kalian bawa kemana? Silahkan saja.
Saya ini Menko, kekuasaan saya besar. Saya berkuasa penuh. Kalian mau apa? Oleh Asyari Usman, penulis, wartawan senior.